Mari saudaraku kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami masih berkesempatan malam hari ini boleh kembali beribadah di ibadah MPK, Markas Prajurit Kristus. Kami percaya sebagaimana firman Tuhan, dua tiga orang berkumpul di dalam namaku, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami malam hari ini. Kehadiran-Mu memberikan kelegaan, kelepasan, kedamaian, ketenangan di dalam batin kami. Mari Roh Kudus, mari Bapa, kami persilahkan Engkau sendiri mengambil alih waktu ini Bapa. Engkau mengurapi setiap tanah hati kami. Bila tanah hati kami boleh ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kami boleh semakin berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Urapi lidah bibir mulut hamba-Mu ini. Urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Pakai seturut kehendak-Mu. Biarlah hanya kebenaran-Mu yang disampaikan di tengah-tengah kami. Dan kebenaran-Mu lah yang akan memerdekakan kami. Terima kasih Bapa. Kami sambut berkat firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi salam buat kita semua. Shalom. Shalom. Salam buat kita semua. Shalom. Shalom, Bu. Salam buat kita semua. Shalom. Shalom, Bu. Tiba-tiba terputus ya. Iya. Terima kasih buat Non Vanda yang sudah memberkati kita semua melalui pujian penyembahan. Tuhan Yesus memberkati. Iya. Saudaraku, malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang kenali siapa kita menurut Tuhan. Kenali siapa kita menurut Tuhan. Saudaraku, mari kita buka firman Tuhan dari Yesaya 43 ayat 4a. Yesaya 43 ayat 4a. Saya akan bacakan buat saudara. Ayat ini sangat familiar di tengah-tengah kita. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Sekarang kata engkau diganti dengan nama kita masing-masing. Kita deklarasikan di hadapan Tuhan. Oleh karena Riyama berharga di mata Tuhan dan mulia, dan aku ini mengasihi Riyama. Amin. Iya, saudaraku, hari-hari belakangan ini banyak yang butuh pengakuan. Ya, butuh validasi, butuh pengakuan diri. Ya, makanya banyak kita lihat, ya mungkin keadaannya biasa-biasa aja. Tetapi dia menghalalkan segala cara, melakukan segala cara hanya untuk mendapatkan pengakuan. Ya, flexing di sana sini, menunjukkan kehebatannya, kekayaannya. Padahal bila ditelusuri, keadaannya sangat minim. Ya, itu yang banyak terjadi di tengah-tengah kita. Apakah kita juga demikian? Sehingga kita menghalalkan segala cara, melakukan segala cara supaya diakui di hadapan manusia. Tetapi bagaimana kita di hadapan Allah? Sebagaimana firman Tuhan malam hari ini sangat jelas.
Engkau berharga di mataku. Engkau mulia di pandanganku. Dan aku ini mengasihi engkau. Tuhan sendiri ya mengakui kita sebagai anak. Makanya kita dimeteraikan menjadi anak Allah ketika kita mengalami kelahiran baru. Ketika kita bertobat, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Meninggalkan dosa. Dan kita menyerahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Allah. Kita telah dimeteraikan menjadi anak-anak Allah. Tuhan melihat kita selagi bakal anak malah. Tuhan melihat jauh ke dalam hati kita. Tidak perlu kita harus bikin pengakuan di sana sini. Tuhan sendiri mengakui kita sebagai anaknya, sebagai hambanya. Makanya kita bersyukur. Tuhan yang merupakan pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Menerima kita apa adanya kita. Sekalipun kita telah menjauh dari hadapan Tuhan. Sekalipun kita telah berpaling dari hadapan Tuhan. Sekalipun kita telah meninggalkan Tuhan. Dia tetap menanti kita kembali. Dia tetap mengingat anaknya yang terhilang itu. Dia akan mencari begitu rupa. Supaya anaknya yang terhilang itu bisa kembali. Ya, sebagaimana kisah si bungsu. Ya, kita mengetahui bagaimana dia meninggalkan bapaknya. Tapi sang bapa selalu menantikan si bungsu ini kembali ke pelukannya. Demikian pula dengan Bapa kita di sorga. Ya, dia sangat menantikan kehadiran kita. Dia sangat menantikan kita anaknya ini untuk kembali kepadanya. Untuk kembali ada di dalam pelukannya. Untuk kembali ada di dalam gendongannya. Untuk kembali ada di dalam pangkuannya. Karena dia sangat mengasihi kita. Saudaraku, siapa kita menurut Tuhan? Ya, kita ini adalah anak yang sangat dikasihinya. Kita ini adalah anak yang berharga, yang mulia, dan yang dikasihi Allah. Kitalah yang seringkali merasa tidak layak, merasa tidak pantas untuk ada di dekatnya. Untuk ada bersama-sama dengan dia. Kitalah yang seringkali menutup pintu hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita nggak membuka hati kita lebar-lebar untuk dia boleh kembali berdiam di dalam hati kita. Untuk dia boleh kembali memerintah atas kita. Untuk dia boleh kembali menuntun langkah-langkah kita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita telah terlalu jauh meninggalkan Tuhan? Apakah kita telah terlalu jauh mengabaikan Tuhan? Apakah kita telah terlalu jauh menutup pintu hati kita sehingga Tuhan tidak berdiam, tidak memerintah, dan tidak menuntun kita karena dosa dan kejahatan kita? Tapi hari ini, mari kenali siapa kita menurut Tuhan. Yang pertama, kita adalah anak yang sangat dikasihinya. Makanya dia rela mengorbankan tubuh dan darahnya demi kita yang sangat dikasihinya. Sebagaimana firman Tuhan dalam Yohanes 1 ayat 12. Itulah identitas kita di hadapan Tuhan. Kita memiliki identitas yang jelas sebagai anak Allah yang telah dimeteraikan dengan darah Kristus.
Harusnya kita bangga menjadi anak Allah. Harusnya kita bersyukur menjadi anak Allah. Dari sekian ribu anak, dari sekian jutaan anak di dunia ini, dari sekian banyak orang yang ada, kita boleh menjadi anak-anak Allah. Yang kedua, yang pertama kita memiliki identitas yang jelas sebagai anak Allah yang telah dimeteraikan dengan darah Kristus. Yang kedua, mengenali siapa kita menurut Tuhan. Yang kedua adalah Tuhan punya tujuan hidup yang jelas atas kita. Tuhan punya tujuan hidup yang jelas atas kita. Kalau Tuhan menciptakan kita tidak ada tujuan, tanda tanya besar. Justru karena Tuhan punya tujuan hidup yang jelas atas kita. Makanya kita ada di dunia ini untuk maksud dan tujuan Tuhan. Kita tidak sekedar hadir di dunia ini, kita tidak sekedar terdampar di dunia ini, tapi Tuhan punya maksud dan tujuan hidup yang jelas atas kita. Yuk kita lihat di Yesaya 43 ayat 7. Yesaya 43 ayat 7. Saya akan bacakan buat saudara. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Yang kedua adalah Tuhan menciptakan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu sudah pasti. Ya, segala sesuatu yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saat kita bekerja, lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Saat kita berusaha, lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Saat kita bersekolah, lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun status dan pekerjaan kita, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga, mengenali siapa kita menurut Tuhan. Yang ketiga adalah untuk karya agungnya. Untuk karya agungnya. Tuhan punya karya agung atas setiap kita. Tuhan punya karya besar atas setiap kita. Tuhan punya karya yang luar biasa atas setiap kita. Yuk kita lihat di Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Saya akan bacakan buat saudara. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yang ketiga, inilah karya agung Tuhan bagi kita, yaitu untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudaraku, Tuhan punya pekerjaan baik di tengah-tengah kita. Tuhan punya pekerjaan luar biasa di tengah-tengah kita. Apakah kita mau meresponi apa yang telah dipersiapkan Tuhan kepada kita? Untuk kita lakoni dengan penuh kesungguhan hati. Dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh sukacita. Itulah karya agungnya untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya.
Dia sudah mempersiapkan itu sebelum kita dijadikan, sebelum kita diciptakan. Ya, dia mau supaya kita boleh terjun di dalamnya. Kita punya respon hati yang benar di hadapan Tuhan. Dan yang keempat, yuk kita lihat di Matius 5 ayat 14 sampai dengan 16. Matius 5 ayat 14 sampai dengan 16. Matius 5 ayat 14 sampai dengan 16. Saya akan bacakan buat saudara. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Yang keempat adalah siapa kita menurut Tuhan. Tuhan mau supaya kita menjadi terang dunia. Tuhan tidak pernah menciptakan tanpa maksud dan tujuan. Tuhan tidak pernah menciptakan hanya abu-abu, ya, samar-samar. Tidak, ya. Tuhan menciptakan kita untuk kita juga menjadi terang bagi dunia yang di dalam kegelapan. Bagi angkatan yang bengkok, bagi angkatan yang jahat di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Kehadiran kita boleh menjadi terang dunia, boleh menjadi berkat, boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, bagi lingkungan di mana kita berada. Inilah yang Tuhan mau boleh terjadi di tengah-tengah kita. Kalau kita tidak menjadi sesuatu di tengah-tengah dunia yang gelap ini, atau di tengah-tengah angkatan yang bengkok ini, tanda tanya besar. Tuhan mau kita juga boleh menjadi rekan sekerjanya Allah, boleh menjadi duta-dutanya Allah bagi dunia yang gelap ini, bagi angkatan yang bengkok ini. Kita harus menjadi sesuatu yang berbeda dari orang-orang di sekitarnya. Kalau tidak, patut dipertanyakan. Berarti kita belum mengenal siapa kita di hadapan Tuhan. Kalau kita mengenal siapa kita di hadapan Tuhan, saya percaya kita tidak akan membiarkan diri kita tanpa sesuatu. Tanpa kehadiran Tuhan di dalamnya. Tanpa membawa pengaruh. Tanpa berdampak di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Atau di tengah-tengah angkatan yang bengkok ini. Kita harus menjadi terang dunia dimanapun kita berada, baik di tengah rumah tangga, baik di tengah masyarakat, baik di tengah gereja, baik di tengah kota di mana kita berada, di tengah pulau di mana kita berada, maupun di tengah bangsa ini. Supaya melalui kita, mereka boleh melihat Kristus hidup di dalam kita. Kita boleh mencerminkan Kristus. Kita boleh memiliki karakter Kristus. Kita boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah yang Tuhan mau. Dan kita menyadari atau kita mengenal siapa kita di hadapan Tuhan. Saudaraku, saya percaya ketika kita menyadari ya bahwa kita ini memiliki identitas yang jelas di mata Tuhan. Bagaimana kita telah dimeteraikan dengan darah Kristus. Kita boleh menjadi anak-anak Allah. Yang kedua, kita memiliki tujuan hidup yang jelas. Ya, bahwa hidup kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita juga diciptakan untuk karya agungnya. Ya, bagaimana kita
melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ya, jadi jauh sebelumnya dia sudah mempersiapkan karya agungnya untuk kita boleh responi. Dan yang terakhir adalah untuk menjadi terang dunia. Maka kita akan melihat dari kacamata yang berbeda. Betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Dan saya percaya ketika keberhargaan itu ada pada kita, kita tidak akan menyia-nyiakan waktu-waktu ini begitu saja. Kita tidak akan membuang waktu-waktu yang ada dengan percuma. Kita akan lebih excited, on fire, fight dalam menjalani kehidupan kita. Kita lebih bersemangat, kita lebih bergelora, kita lebih bergairah untuk melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Ya. Karena kita mengenal siapa kita. Contoh, saya adalah anak pertama dari 5 bersaudara. Saya adalah anak dari Bapak Siahaan dan Ibu Tambunan. Kalau saya menyadari itu, mengenal siapa saya di tengah-tengah keluarga saya, tentu saya tidak akan membiarkan keluarga saya porak-poranda. Saya tidak akan membiarkan orang tua saya kecewa. Karena ulah saya, karena sikap saya, karena tutur kata saya yang tidak mencerminkan anak yang benar, anak yang baik di hadapan orang tua saya. Demikian pula ketika kita mengenal siapa kita di hadapan Tuhan, kita tentu tidak akan menyanyiakan apapun yang ada di hidup kita. Kita tidak akan membiarkan tubuh kita dirusaki oleh hal-hal yang sifatnya sementara, melalui minum-minuman, melalui obat-obatan, melalui pergaulan bebas, dan lain sebagainya. Kita akan mempergunakan tubuh kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Saudaraku, ketika kita menyadari akan hal ini, saya percaya kita akan terus membangun keintiman dengan Tuhan. Kita terus akan membangun fellowship atau relationship kita yang benar dengan Tuhan. Kita akan mempergunakan waktu-waktu ini dengan efektif dan efisien. Kita akan melakukan apapun untuk menyenangkan hati Tuhan. Inilah yang harus ada pada kita. Inilah yang harus ada di tengah-tengah kita. Saudaraku, saya mau sedikit kesaksian, ya. Ketika saya bekerja tahun 97, ya, saya bekerja di salah satu perusahaan di daerah Podomoro, Jakarta Utara. Saudaraku, sekalipun di situ saya baru mulai bekerja, ya, karena begitu lulus saya bekerja di perusahaan Lingkar Matra, ya, yang bergerak di bidang paralon, ya. Saya berusaha sekecil apapun, ya, bagaimana menyenangkan hati Tuhan, ya, sekecil apapun. Karena di situ tahun 97, ya, tahun 98-nya ada terjadi krisis moneter, ya. Saya ingat banget tahun 97, nggak berapa lama, ya, 97 98, ya, ada krisis moneter. Di situ memang ada perampingan besar-besaran, ya. Termasuk saya.
Tapi sekalipun demikian, saya tetap berusaha memberikan yang terbaik buat perusahaan itu. Hingga akhirnya pimpinan dari tempat di mana saya bekerja bersyukur dengan kehadiran saya. Ya. Demikian pula dengan kita, saudara. Mungkin pekerjaan kita biasa-biasa aja. Mungkin kita hanya sebagai ibu rumah tangga. Tidak masalah. Mungkin kita sebagai pelajar. Tidak masalah. Mungkin kita sebagai karyawan honorer. Tidak masalah. Apapun status dan pekerjaan kita, tetap lakoni dengan penuh kesungguhan hati. Tetap lakoni dengan sukacita. Maka kita boleh melihat bagaimana Tuhan bekerja di tengah-tengah kita ketika kita mengerjakannya dengan penuh kesungguhan hati. Ketika kita mengerjakannya dengan penuh ketulusan, kehadiran kita melalui pekerjaan kita boleh menjadi berkat. Dimanapun kita ditempatkan, dimanapun kita diutus, jadilah berkat. Kenali siapa kita. Ya, kenali siapa kita. Sehingga kita boleh menghargai hidup kita di hadapan Tuhan. Sehingga kita boleh menghargai apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Sehingga kita juga boleh meresponi dengan benar apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Untuk kita lakoni dengan penuh kesungguhan di hadapan Tuhan. Sehingga melalui itu semua, kita boleh melihat betapa dahsyatnya Tuhan di tengah-tengah kita. Mengenali siapa kita di hadapan Tuhan. Ketika kita mengenal siapa kita di hadapan Tuhan, kita akan menjadi pribadi yang tahu bersyukur. Kita akan menjadi pribadi yang tahu berterima kasih. Saudaraku, ketika saya mengalami pertobatan, Tuhan merubah mindset saya. Tuhan merubah semua yang ada di dalam diri saya. Dan saya bersyukur dengan apa yang Tuhan kerjakan di hidup saya. Bahkan saya bilang seperti ini di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk papa mama yang terbaik yang Tuhan berikan kepada saya. Saya bersyukur boleh ada di tengah-tengah keluarga ini. Sekalipun jujur ada 1001 pertanyaan. Tetapi saya percaya Tuhan bawa saya ke tengah keluarga ini. Karena Tuhan punya maksud dan tujuan ilahi. Untuk kehadiran saya boleh menjadi berkat di tengah-tengah keluarga papa mama saya. Saya bersyukur boleh menjadi bagian dari rencana Tuhan yang besar. Karena melalui saya, Tuhan mau memakai hidup saya untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudaraku, ketika kita mengenal siapa kita menurut Tuhan, maka kita akan berusaha memaksimalkan, mengoptimalkan apapun yang ada pada kita. Baik talenta, karunia, maupun potensi yang ada pada kita. Saudaraku, ketika kita menyadari siapa kita, ketika kita mengenal siapa kita di hadapan Tuhan, kita akan menjadi pribadi yang lebih on fire, lebih excited, lebih fight menjalani kehidupan ini. Itulah yang Tuhan mau boleh ada di hidup kita. Mari kita berjuang sungguh-sungguh. Ya, kita percaya kita adalah pribadi-pribadi yang telah mengenal siapa kita di hadapan Tuhan. Lakukan
apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Persembahkan yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Hingga pada akhirnya Tuhan berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Kami boleh mengenal siapa kami di hadapan Tuhan. Kami adalah seseorang yang Tuhan telah temukan. Seseorang yang telah Tuhan cari. Seseorang yang telah Tuhan tebus dengan darah Kristus. Seseorang yang telah Tuhan basuh dengan darah Kristus. Seseorang yang telah Tuhan pulihkan. Sehingga kami boleh menerima atau mengalami keberhargaan di dalam Kristus. Kami bersyukur kami memiliki identitas yang jelas sebagai anak Allah yang telah dimeteraikan dengan darah Kristus. Kami bersyukur kami memiliki tujuan hidup yang jelas. Kami juga diciptakan untuk karya agungmu. Bahkan kami diciptakan untuk menjadi terang bagi dunia ini. Itulah kami di hadapan Tuhan. Kami mau waktu-waktu ini kami pergunakan dengan maksimal, dengan optimal, dengan kesungguhan hati di hadapan Tuhan. Roh Kudus, mari kami persilahkan Engkau sendiri yang mengambil alih seluruh hidup kami, yang mengambil alih seluruh keberadaan kami. Kami persilahkan Engkau sendiri berpekara di tengah-tengah kami. Pimpin kami kepada seluruh kebenaran-Mu Tuhan. Pimpin kami dari kebenaran kepada kebenaran, dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Sehingga kami boleh melihat betapa dahsyatnya Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Apapun status dan pekerjaan kami melakoni dengan penuh kesungguhan di hadapan Tuhan. Biarlah kami boleh persembahkan yang terbaik di hadapan Tuhan sebagai bentuk ungkapan syukur kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Dan kami boleh memanggil Engkau Abba, Bapa. Terima kasih Tuhan, kami boleh menjadi anak-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi anak kesukaan-Mu Tuhan. Anak yang senantiasa melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, materaikan benih firman-Mu ini ke dalam loh hati kami. Biarlah kami semakin berakar, bertumbuh dan berbuah lebat untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.